bikin kita menoreh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat petang pemirsa. Kita jumpa lagi di Assalam. Apa itu Assalam, Bu? Ayo sinau agama Islam. Selamat datang ibu-ibu yang studio. Hari ini para pemirsa, saya Mas Fauzani, Pak Maskur dan Mas Ayub ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama, komunitas pada sore hari ini Majelis Taklim Syifaul Qalbi Pakis Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Nani Sutaji. Oh, selamat datang. Nah, campur. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Al Istiqomah Dian Kemala, daerah Jawa Timur, pimpinan Ibu Hajah Nina Herman Hidayat. Ya. Wah, sahabat-sahabat saya yang di kepolisian, Bu Nani. Kemudian yang ketiga, Majelis Taklim Istiqosah. Apa Istighosah? Istighosah. Oh, Istighosah Barokatul Hidayah Bebes Tandes Surabaya, pimpinan Ibu Haji Robiatul Adawiyah. Selamat datang. Hijau, semangat tinggi. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Ulul Azmi Jombang, Jawa Timur, pimpinan Dr. Anda Haji Khususiah Endang Khususiah SH MPDI. Bu Endang? Mana Bu Endang? Bu Endang, guru saya. Nah, ini khususiahnya yang ada. Kemudian yang kelima, Majelis Taklim Khairun Nisa Jombang, Jawa Timur, pimpinan Ibu Hajah. Oh, sama? Ah, Bu Endang juga. Yang mana, Bu Endang? Ada 2 kelompok ya? Alhamdulillah. Oh, subhanallah. Hidup Jombang. Ya, 3 kelompok. Kemudian untuk yang kelima, Majelis Taklim Sakinah Pakis Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Eni. Oh, salam Bu Eni. Dan yang terakhir, ada pergantian kayaknya. Majelis Taklim Zikir Asmaul Husna. Ya. Gadel Sari Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Safiah Kastamun. Selamat datang, Bu. Yang berubah nama orang dari pancaan ini. Baik, pemirsa teristimewa, para pemirsa di Solo. Solo siap mendengar TVRI Jawa Timur. Ibu dan Bapak, para pemirsa teristimewa yang di rumah masing-masing, sesungguhnya Al-Quran benar-benar kebenaran yang diyakini. Tolong dibuka suratnya 69 ayat 51. Terutama teristimewa untuk kepada sahabat-sahabatku yang di rumah masing-masing. Tolong dibaca bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqun yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang jadi sumber kebenaran adanya di mana? Karena itu kepada para pemirsa, tolong dibuka Qurannya masing-masing di rumah dan siapkan alat tulis. Yang nulis saja lupa, apalagi 54 ayat 53. Ibu-ibu di studio udah disiplin mengikuti apa menjadi keinginan Allah di Al-Quran. Tinggal sahabat-sahabatku yang di rumah, buka Qurannya, siapkan sebelahnya ada alat tulis. Kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator.
dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Udah disiapin alat tulisnya? Kalau ibu-ibu nggak nulis, pasti lupa nggak? Karena yang nulis saja, apalagi? Ini perintah siapa? Perintah siapa ini? Perintah Al-Quran apa Allah? Perintah Allah yang di Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu nggak nulis, melanggar perintah siapa? Selama ini ibu-ibu kalau ngaji nggak nulis, melanggar perintah siapa? Berarti kalau ibu-ibu selama ini ngaji nggak pernah nulis, ikut aturan siapa? Aha, waspadalah. Amin. Hari ini ibu-ibu yang studio dan para pemirsa yang di rumah, judul untuk yang keempat ini, berbuat baik versi Allah. Ibu-ibu biasanya kalau pernah dengar dari para penceramah, kalau orang yang buruk atau jelek, biasanya kasih fasilitas apa? Masuk apa? Neraka. Kalau orang baik, surga. Berarti kalau orang berbuat baik pasti? Pertanyaannya, ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Tadi kalau orang jelek masuk apa? Neraka. Kalau orang berbuat baik? Nah, pertanyaannya, ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Gimana contohnya orang berbuat baik masuk neraka? Ibu-ibu kalau sekarang punya uang dikirimkan ke negara lain, ya, berbuat baik nggak? Berbuat baik. Tapi ibu-ibu sama anaknya ibu-ibu di rumah lapar nggak makan, benar apa salah? Ada nggak orang berbuat baik tapi salah? Berarti ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Kita lihat ayatnya, ya, 35 ayat 37. Dibaca bahasa Arabnya dulu. Dengan dilakukan yang mendayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Tahan Mas Ayub. Coba Mas Fauzani, bahasa Arabnya sedikit aja. Coba saya main gaya dalang. Ini gaya kiroat, itu gaya dalang. Coba Mas Fauzani sedikit aja dua bait. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum lan utahi wong akeh iku yastarihuna padha bengak-bengok sapa wong akeh. Bengak-bengok. Fiha ing dalam neraka. Rabbana duh Gusti Pangeran kula. Akhrijna panjenengan dalaken kula. Panjenengan dalaken kula. Nak malu nyekti bakal agawe sapa kita solihan ing kebajikan. Mas Fauzani, ibu-ibu, para pemirsa, beliau pimpinan Pondok Babus Salam Madiun, ya, dengan makhraj, ya, kemudian ilmu-ilmu tajwid dan bahkan nahwu shorof yang bagus. Itu ceritanya apa Pak Fauzani barusan? Ada orang bengak-bengok tadi gimana? Ini ya, saya ulang lagi. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Udah masuk neraka belum? Karena udah teriak-teriak. Teriak-teriaknya di mana itu? Udah masuk belum? Sudah. Dia komplain sama Tuhan. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan berbuat baik, ya, atau beramal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi orang ini sudah pernah berbuat baik belum? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan berbuat baik berlainan dan yang telah kami. Jadi ini orang sudah pernah berbuat baik belum? Tapi masuk neraka. Jadi ada nggak orang berbuat baik masuk neraka?
Kalau berbuat baiknya? Tidak versi Allah. Tidak versi Allah. Salah dia berbuat baik versi golongannya sendiri atau versi otaknya sendiri. Jadi ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Kalau dia berbuat baiknya tidak versi Allah. Berarti perlu nggak kita berbuat baik ini harus ada ilmunya? Alhamdulillah. Hati-hati. Banyak orang berbuat baik tapi dia kecewa, nyesel, dan sia-sia di bumi. Tolong dibuka surat 18 ayat 103 dan 104. Nih, hati-hati. Banyak orang berbuat baik ibu-ibu, tapi dia nyesel di bumi karena dia tidak tahu ilmunya. Monggo Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Berarti di cerita ini, di ayat ini ada orang yang udah merasa berbuat tapi sia-sia karena tidak tahu Jadi berbuat baik harus ada ilmunya nggak? Harus. Jangan pakai atur dasar golongan, kelompok masing-masing, apalagi pakai otak masing-masing. Ada aturannya di Al-Quran. Kira-kira ibu berbuat baik untuk siapa selama ini? Untuk diri sendiri. Buat baik untuk siapa? Untuk Allah. Emang Allah butuh sama ibu? Butuh nggak Allah sama ibu? Kita lihat ayatnya. Ya, 35-15. Al-Fatir. Selama ini banyak orang merasa berbuat baik untuk Allah. Seakan-akan Allah butuh sama ibu. Kita lihat ayatnya. Hati nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Tidak memerlukan Sesuatu. lagi maha terpuji. Jadi Allah butuh nggak sama ibu? Enggak sama sekali. Jangan ngesok. Selama ini kayak Allah butuh sama kita. Jadi butuh nggak Allah sama kita? Allah butuh nggak sama iman kita? Jadi kalau sampean beriman Allah senang gitu. Kalau sampean kafir Allah sedih gitu. Jadi selama ini Tuhan sampean anggap begitu, bergantung pada makhluknya. Kalau ibu dan bapak, para pemirsa, baik yang di rumah maupun di sini, selama ini kalau punya anggapan bahwa Allah bergantung pada makhluknya, syahadat ulang bu, syahadat ulang. Karena ibu merasa seakan-akan Allah bergantung pada kita. Kalau kita iman Allah senang gitu. Kalau kita kafir Allah rugi. Kita lihat ayatnya. Allah butuh nggak dengan iman kita? 39 ayat 7. Hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asal Indonesia. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Yang benar, ulang lagi. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Allah perlu nggak iman kita? Lanjut. Dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi perlu iman kita? Perlu nggak iman kita? Tidak. Selama ini GR. Jadi kalau ibu iman, Allah untung nggak? Kalau ibu kafir, Allah rugi nggak? Kita lihat ayatnya, surat 4, 170. Selama ini saya menganggap bahwa Allah butuh sama kita. Syahadat ulang semua nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Itulah yang lebih baik. Terus ditawarin. Terus? Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu
tidak merugikan Allah sedikit pun. Tahan. Jadi kalau ibu kafir Allah rugi. Oh, ngesok. Kalau ibu iman Allah untung. Nah, berarti kalau ibu tahu bahwa Allah nggak butuh sama kita, ibu kafir Allah nggak rugi, ibu iman Allah nggak untung. Jadi perbuatan baik kita selama ini untuk siapa? Alhamdulillah untuk diri sendiri. 17 ayat 7. Ya, selama ini banyak untuk Allah, untuk diri sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Tahan. Jadi kalau berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri. Untuk siapa? Diri sendiri. Alhamdulillah. Kepada siapa? Kepada siapa berbuat baik? Kan tadi Allah nggak butuh. Kepada siapa? Kepada semua makhluk ciptaan Allah. Namanya apa? Rahmatan lil 107. Coba bahasa Arabnya Pak Fauzani, sampean gandang, apa artinya? Ayo, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa malan ora arsalna wus ngutus sapa kita ka ing sira illa kejaba rahmatan hale dadi iku lil alamina keduwe sekabehane alam kabeh. Jadi Pak Fauzani, ibu-ibu, kita oleh Allah disuruh berbuat baik kepada siapa? Gimana Pak Fauzani? Semua alam semesta. Makhluk alam semesta apa orang? Semesta. Makhluk. Jadi kita berbuat baik untuk diri sendiri kepada semua makhluk ciptaan Allah. Termasuk hewan nggak? Cicak. Cicak hewan bukan? Harus berbuat baik sama cicak nggak? Selama ini di musola-musola diapain? Cicak diapain selama ini di musola-musola? Hah? Masa jadi umat Islam bengis begitu? Hah? Cicak selama ini diapain di musola-musola? Perintah Allah disuruh berbuat baik sama siapa ini? Semua makhluk. Cicak makhluk hidup nggak? Harus dibunuh nggak? Lihat kalau ibu sering bunuh cicak, kena malaria atau kena demam berdarah. Karena, loh, kan nyamuk nggak ada yang dimakan sama cicak di situ. Hati-hati, waspadalah. Ini masih banyak orang berbuat yang nggak masuk akal. Boleh nggak bunuh cicak sembarangan? Jadi berbuat baik untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kepada siapa? Makhluk ciptaan Allah. Kalau ada pohon roboh dengan nenek roboh, yang ditolong duluan siapa? Jadi kepada bangunan apa manusia dulu? Manusia. Kita lihat ayatnya, surat 4 ayat 36. Jadi berbuat baik untuk alam, tapi yang didulukan manusia. Surat 4 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Pertama ke siapa itu? Ibu bapak. Lanjut, cicak dulu apa ibu bapak? Ibu bapak. Lanjut. Karib kerabat. Terus? Anak-anak yatim. Terus? Orang-orang miskin. Terus? Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi berbuat baik kepada siapa? Seluruh makhluk ciptaan Allah. Diawali dengan ibu bapak. Terus siapa? Karib kerabat, anak ponakan mamang bini. Terus? Anak yatim. Terus? Orang miskin. Terus? Tengah dekat. Terus? Dulu mana tengah dekat sama jauh? Jadi ibu-ibu kalau kirim duit ke tempat lain, tetangga dekat masih lapar, berbuat baik nggak? Berbuat baik, tapi salah. Nggak sesuai dengan keinginan Allah. Bu, kalau rumah ibu terbakar yang nyiram siapa? Ya tengah jauh apa dekat? Berarti kalau punya uang, siapa yang diduluin?
Hah? Jauh apa dekat? Selama ini? Was, bodoh. Bu, kalau ibu nanti ya jadi almarhum, yang ngangkat ke kuburan siapa? Kalau punya durian kasih ke siapa? Hah? Was, bodoh. Jadi ada nggak orang berbuat baik yang masuk neraka? Ada, kalau nggak tahu urut-urutannya, nggak tahu skala prioritasnya. Jadi berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri. Kepada siapa? Diawali dengan Ibu bapak, nah, terus? karib kerabat, Terus? anak yatim, Terus? orang miskin, Terus? tetangga dekat, Terus? tetangga jauh. Karena siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, paham. Paham. Berbuat baik untuk diri sendiri kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena Allah. Alhamdulillah. Bu, kalau berbuat baik dengan apa? Tadi berbuat baik ke alam, ke orang tua. Kira-kira dengan apa cara berbuat baiknya? Dengan bicara yang baik. Selain bicara apa? Mendoakan. Terus apa lagi? Kok nggak ada sih berbuat baik dengan uang? Heran saya. Doa mulu. Nggak salah sih enggak, tapi yang terakhir itu. Ada nggak yang berbuat baik dengan harta? Ada. Dengan tenaga? Ada. Waktu? Ada. Pikiran? Ada. Senyum? Ada. Doa? Ada. Kalau ada orang miskin senyum apa doa? Dikasih makan. Pakai harta. Bu. Ya, kalau panjenengan ya punya family kejebur sumur, berbuat baiknya dikasih apa? Kasih beras apa emas? Orang kejebur sumur dikasih beras apa emas? Ya dikasih apa? Nah gitu, dikasih tali. Kalau orang lapar dikasih apa? Nah, jadi kita berbuat baik dengan apa? Iya, namanya apa? Dengan apa? Dengan apa? Tolong baca surat 3 115. Ya, dibantu oleh Allah pakai Al-Qur'an. Berbuat baik dengan apa ini? Baca surat 3 115. Halu-halunya pinjam sebentar. Surat 3 115. Coba berbuat baik dengan apa itu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yakfuruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Bahasa Indonesianya ya apa? Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka tidak akan diingkari pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Dan apa? Dan Allah mengetahui. Dan apa jadi kita berbuat baik dengan apa? Apa? Sesuai dengan keadaan masing-masing. Kalau yang punya uang? Yang punya beras? Punya tenaga? Nggak punya dua-duanya? Pikiran. Nggak punya pikiran? Senyum. Nggak punya senyum? Doa. Nggak punya doa? Mati aja, susah amat. Ya, berbuat baik susah banget. Heran. Jadi berbuat baik dengan apa? Apa saja. Tambah lagi, Bunda, Bu Nani, ayo. Terima kasih, Bu Endang. Sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka nafkahkan? Katakanlah, apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua 115. orang ibu bapak. Ulang lagi. Ini aja, Bunda. Surat 2, 215, di sini aja. Coba, kelihatan nggak? Mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu Tentang apa yang mereka nafkahkan. Terus? Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan? Apa? Apa saja? Apa saja. Harta yang kamu Jadi nafkahkan. berbuat baik untuk siapa tadi? Diri sendiri. Kepada siapa? Pada makhluk ciptaan Allah. Amin. Karena siapa? Dengan apa berbuat baiknya? Apa saja. Alhamdulillah. Bagaimana caranya berbuat baik? Habis ngasih nendang gitu. Habis ngasih jurakin gitu. Jadi gimana? Ya, kita berbuat untuk diri sendiri, ya. Kemudian kepada semua makhluk ciptaan Allah, karena Allah, dan apa saja. Nah, bagaimana caranya berbuat baik? Nah, kita lihat ayatnya, ya.
Surat 74 ayat 6. Ini bagaimana cara berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maksudnya apa ini? Kalau kita memberi apa pesannya Allah? Hah? Ikhlas. Apa itu kata-katanya? Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih. Yang tidak boleh memperoleh balasan yang apa? Yang lebih banyak. Kalau balasan sama boleh nggak? Tidak boleh. Hah? Nih, ulang lagi ayatnya. Mas Ayub. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi kalau kita memberi boleh nggak dengan maksud minta balasan lebih banyak? Yang dilarang tidak boleh lebih banyak. Kalau sama? Boleh nggak kalau sama? Hah? Ayo, ada yang boleh, ada yang enggak nih? Nih kalau sama boleh nggak? Kan yang nggak boleh lebih banyak. Kalau sama? Ibu kalau sama nggak beri. Nih lihat, nih dengerin, lihat nih. Nih, ya saya kasih nih, saya kasih nih. Oke, dibalas sama lagi. Ya kan nggak ngasih. Hah? Jadi kalau beri harus ikhlas nggak? Ikhlas. Tambah lagi ayatnya berapa Pak Maskur? Surat 76 ayat 9. Hati-hati ya. Ini take and give, ini budaya Yahudi. Ya. Kalau budaya Islam, budaya Quran, give and give. Nggak ada take and give. Nih 0 terus. Oke? Kosong terus, 0 terus, nggak beri sampean. Ya, kasih dan kasih. Ar-Rahman Amin. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Terus? Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi ibu-ibu kalau ngasih makan orang lain perlu nggak minta balasan? Nah, perlu nggak ucapan terima kasih? Harus ikhlas dan mukhlis. Oke. Yang diminta hanya cuman apa? Ridho Allah. Jadi berbuat baik untuk siapa tadi? Kepada siapa? Karena siapa? Ya. Dengan apa berbuat baik? Bagaimana cara berbuat baik? Ikhlas tanpa minta balasan. Kapan mulai berbuat baik? Kapan mulai berbuat baik? Hah? Kok habis ini? Kapan mulai berbuat baik? 63 ayat 10. 63 ayat 10. A'udzubillahi Kalau bingung, minasyaitonirrajim. ibu kalau bingung, tenang, sedekah aja sampai rumah ya, insya Allah nggak bingung. 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Ini cerita apa di dalam ayat ini? Ada orang yang meninggal. Diperintah Allah, belanjakanlah rezeki yang kuberikan kepadamu sebelum meninggal. Tapi ini orang ngapain? Nggak bersedekah, nggak berbuat baik. Oke? Terus dia ngapain ini? Nyesel, ya Allah, hidupkan aku sehingga aku bisa berbuat. Jadi mau nyesel. Supaya nggak nyesel, dari mulai kapan berbuat baik? Sebelum sakaratul maut. Ibu dan bapak, kita bahas lebih dalam. Tar, ada yang mau lewat. Selamat sore, saudara. Itulah topik utama Jawa Timur dalam berita sore ini. Dan masih banyak informasi aktual lain yang dihimpun tim redaksi. Ini sendiri selain pemanfaatannya sebagai penyerapan dan penyimpanan air, mungkin bisa dijadikan potensi wisata dan sebagainya. Saya Tika Subandi akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam melalui Jawa Timur dalam berita.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sore hari ini kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Anda suka olahraga? Atau Anda punya nyali? Atau mungkin berpetualang? Semua ada di Sportiva. Saksikan kami setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, teristimewa sahabat-sahabatku yang di rumah, masih tetap konsisten, Qur'annya ada di tangan, di meja untuk dibuka, dibaca langsung, dan yang penting ditulis supaya tidak lupa. Yang nulis saja lupa, apalagi dari Sabang sampai Merauke banyak orang belajar Quran tidak bawa pena. Berarti kalau semen besok nggak bawa pena, nggak semen tulis, semen melanggar aturan. Nah, jadi tadi ada orang berbuat baik, ya, yang nyesel karena perbuatan baiknya tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi berbuat baik untuk siapa tadi? Diri. Kepada siapa? Termasuk cicak nggak? Jadi keluar dari sini masih memotong-motong cicak, nyobek-nyobek mulutnya, katanya dapat pahala itu. Dari mana itu urusannya? Dari buku mana itu? Qur'annya nggak ada. Kita nggak boleh berbuat baik yang tidak ada manfaatnya. Waspadalah. Ya. Berbuat baik karena siapa? Dengan apa berbuat baik? Bagaimana caranya berbuat baik? Tanpa minta balasan. Kapan mulai berbuat baik? Sebelum sakaratul maut. Nah, kapan sakaratul maut? Kapan sakaratul mautnya? Makanya kalau nggak tahu sakaratul maut, dari mulai kapan berbuat baik? Dari mulai kapan? Kita buktikan, jangan ngomong. Nih, saya ingin berbuat baik sama Pak Ayub. Terima Pak Ayub. Ini dari TVRI. Oke? Jadi mulai kapan berbuat baik? Mulai saat? Di mana berbuat baik? Boleh berbuat baik di Surabaya? Boleh. Jakarta? Boleh. Jombang? Boleh. Di Palestina? Di Palestina? Di Palestina? Boleh. Di Israel? Boleh. Di Israel? Boleh nggak berbuat baik di Israel? Boleh. Boleh nggak bangun masjid di Israel? Boleh. Bangun masjid di Israel boleh nggak? Boleh. Surat 2, 148. Surat 2, 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Di mana? Kalau sampai berada di Palestina boleh nggak berbuat baik di sana? Boleh. Berada di Gresik? Boleh. Sampai berada di Israel? Boleh. Untuk ngajak mereka menyembah Allah boleh nggak? Boleh. Untuk ngajak dia bangun masjid boleh nggak? Boleh. Untuk ngajak dia nggak ribut boleh nggak? Boleh. Jelas? Oke. Jadi berbuat baik dibatasi dengan negara nggak? Tidak. Desa? Tidak. Masjid? Tidak. Kan banyak masih teman-teman saya yang di India, ya. Masjid ini nggak mau berbuat baik sama masjid itu. Ada nggak? Ada. Ibu yang jawab, gua enggak. Ya. Jadi di mana berbuat baik? Berapa berbuat baiknya? Sebanyak-banyaknya. Bagi yang? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu? Ya, kalau ibu punya duit sebanyak-banyak, yang nggak mampu? Jadi berapa berbuat baiknya? Menurut keadaan masing? 1784. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa yang di rumah, kalau dibuka Qur'annya, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah tahu bahwa berbuat baik perlu ilmu di dalam Al-Quran. Ayo, 1784. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Menurut? Yang punya uang?
Yang punya beras? Yang punya waktu? Yang punya tenaga? Nggak punya semuanya dengan masih nggak punya dengan Kalau nggak punya semuanya, mati saja. Itu lagi. Jadi berbuat baik untuk siapa tadi? Diri sendiri. Kepada siapa? Karena apa? Dengan apa berbuat baik? Bagaimana caranya berbuat baik? Ikhlas tanpa minta? Kapan berbuat baiknya? Kapan sakaratul mautnya? Sekarang sebelum sakaratul maut. Di mana berbuat baik? Nah, berapa berbuat baiknya? Sesuai keadaan masing-masing. Alhamdulillah. Dapat apa orang berbuat baik? Pahala mulu sih dari kemarin. Heran saja, pahala mulu yang diurusin. Kita lihat orang yang berbuat baik dapat apa? Oke, kita lihat surat 12 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Bu, orang yang dapat berbuat baik dapat apa? Pahala apa hikmah dan ilmu? Yang benar? Iya, makanya. Tahunya dari apa barusan? Kenapa kok tahu? Nah, dibaca, makanya perlunya baca ini. Jangan denger aja. Yang bahaya kan yang ngomong nipu. Makanya baca langsung. Para pemirsa yang di rumah, ayo baca Qur'annya masing-masing. Siapkan di rumah, tulis. Kita pertanggungjawabkan dunia sampai akhirat. Habis ngomong jangan lari, bos. Ya, kita harus bertanggung jawab. Jadi berbuat baik untuk siapa tadi? Untuk diri sendiri. Kepada siapa? Seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena apa? Allah. Dengan apa berbuat baik? Dengan apa saja. Loh? Ketawa. Bagaimana cara berbuat baik? Ikhlas tanpa minta? Kapan mulai berbuat baik? Mau seberapa besar berbuat baiknya? Sesuai kemampuan. Masing-masing. Dapat apa berbuat baik? Untuk bukan pahala. Paham namanya. Jadi orang berbuat baik dapat apa? Hikmah dan ilmu. Tambah lagi surat 6 84 sampai 86. Ya udah, banyak yang keliru dah. Namanya juga di Indonesia ini, Bu, kalau nggak kembali Al-Qur'an, mohon maaf, nanti kita jadi generasi losis, ditipu orang terus, ya. Yuk kembali ke baca langsung ayatnya sendiri. Saya mohon petunjuk agar dapat petunjuk dari Allah. Langsung sung saja. Ayo baca 6 84 sampai 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tahan. Jadi para nabi diangkat jadi nabi karena apa? Ulang lagi ayatnya. Perhatikan dengan tenang. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Petunjuk bahasa Arabnya apa? Huda. Hidayah atau huda, ya. Nih, jadi para nabi dikasih hidayah. Terus? Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Terus? Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Terus? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik dapat apa? Dalam bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Jadi kalau ibu cari hidayah harus berbuat apa? Berbuat baik apa ngaji? Ibu-ibu, kalau ingin dapat hidayah, ngaji apa berbuat baik? Dua-duanya. Ngaji dan berbuat baik. Ada nggak orang ngaji nggak dapat hidayah? Karena tidak berbuat baik. Kalau ibu habis ngaji nyelatu wong, dapat hidayah nggak?
Jadi supaya dapat hidayah, dapat petunjuk, habis ngaji ngapain? Alhamdulillah. Lanjut ayatnya, selain dapat hidayah apa itu? Ayo baca. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Terus? Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Jadi orang berbuat baik dapat apa selain ilmu? Derajat. Jadi kalau kita total, orang berbuat baik pertama dapat hikmah dan ilmu, kemudian hidayah, kemudian derajat. Jadi perlu berbuat baik. Tapi harus tahu ilmunya nggak? Ada nggak orang berbuat baik sia-sia? Tadi, ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Ada nggak orang berbuat baik dapat ilmu? Ada nggak orang berbuat baik dapat derajat? Ada nggak orang berbuat baik masuk neraka? Tergantung apanya nih? Hah? Tergantung yang tadi. Tadi ilmunya berbuat untuk diri sendiri kepada semua makhluk karena lillahi ta'ala dan seterusnya tadi supaya sampai berbuat baiknya nggak sia-sia atau nggak masuk neraka. Perlu nggak disampaikan ke anak kita nih? Tetangga? Banyak nggak tetangga kita masuk neraka? Yang sudah berbuat baik? Hah? Nah, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya, harus paham. Jadi kita dalam pengkajian di TVRI ini, acara Assalam ini untuk paham ya. Bukan nyampaikan terserah lo, bukan. Harus paham. Jadi berbuat baik untuk siapa tadi? Kepada siapa? Karena siapa? Dengan apa berbuat baik? Apa saja. Bagaimana caranya berbuat baik? Ikhlas tanpa minta balasan. Dari kapan mulai berbuat baik? Sekarang. Di mana kita berbuat baik? Dapat apa orang berbuat baik? Hikmah, ilmu, petunjuk, hidayah, derajat. Jadi si ilmu sama hikmah, berkah hanya dikasih oleh Allah kepada orang yang mana? Alhamdulillah. 31 1 sampai 3. Ah, 31 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ya. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Terus menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Al-Qur'an menjadi hikmah, petunjuk bagi orang yang mana? Orang berbuat baik apa orang yang mondok? Orang yang mondok apa orang di masjid? Ada nggak orang di masjid nggak dapat petunjuk? Kalau ngapain? Ada nggak orang di pondok bertahun-tahun nggak dapat hikmah ilmu Al-Quran? Karena ngapain? Nggak berbuat baik. Bu, habis ini kita buka tanya jawab baik dari internal di studio maupun para pemirsa. Tapi saya masih ada satu ayat lagi. Berbuat baik yang top kira-kira apa? Dalam bentuk apa? Berbuat baik yang top markotop tadi? Hah? Bentuknya apa? Main bola apa main catur? Hah? Berbuat baik yang paling bagus apa? Sembayang, tahajud, ya? Apa zikir sampai nangis-nangis? Berbuat baik yang paling top apa? Zikir sampai nangis-nangis? Hah? Apa dengerin pengajian seperti ini? Apa sholat malam? Alhamdulillah. Kalau belum berani jawab ini alhamdulillah berarti saya. Ibu takut dengan ayat, takut salah. Nah, kita nanya ke siapa? Allah langsung. Surat 3 92. Tolong Mas Ayub dilagukan dan tolong Mas Fauzani didalangkan. Lagu ini ya. Surat 3 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra lan tanalu ora bakalan entuk
sapa sira. Albirra ing kebecikan kang sampurna hatta sehingga tunfiku padha nafkahno sapa sira kabeh. Jadi berbuat baik yang paling top apa? Harta. Menafkahkan? Menafkahkan harta yang dicintai. Yang paling ibu cintai harta ibu apa sekarang? Uang. Baik, jadi yang paling top berbuat baik dalam bentuk apa? Barang yang dicintai. Harta. Ya, makanya Allah mengisyaratkan di Al-Qur'an harta dan jiwa, bukan jiwa dan harta. Ya, surat 61 ayat 10. Silakan dipersiapkan, ada yang mau nanya, monggo. Saya tidak akan pernah bisa jawab tanpa ayat. Mohon maaf. Saya mending jujur mengatakan saya nggak bisa daripada saya ngarang. Daripada saya ngada. Oke. Selamat petang, silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya bukan Ustadz, saya Cak Nur. Oh iya Cak Nur. Ya. Maaf. Ini dari Bu Fida Surabaya. Dari mana? Bu Fida. Bu Fida Surabaya. Ya. Ya. Mau tanya Ustadz ya. Ya. Ustadz lagi. Oh iya. Enggak, saya belum waktunya di Ustadz, Bu. Saya masih orang nggak jelas nih. Ya. Iya kan nggak sorbanan ya. Pakai sorban. Iya begini. Kalau saya dipanggil Ustadz terus, saya besok pakai sorban loh. Iya. Gini Ustadz, ini ya. Biarin supaya saya tahu. Supaya saya tahu bahwa sedikit-sedikit Ustadz, karena mohon maaf, mindsetnya bukan Quran. Siapa tahu dengan ini terus besoknya jadi Ustadz ya. Jadi kita hanya Alhamdulillah Bu. Jadi kita yakin sama Ustadz yang belakangnya Quran aja Bu ya. Ayo lanjut. Ya begini ya, kita itu sudah, sekarang banyak ibu-ibu itu sudah melakukan sholat tahajud, duha, ya. Itu kan amalan yang bagus ya. Ya Cak ya. Apa itu? Malamnya gitu, paginya duha, tapi habis duha itu kita jagongan di jalan, di pinggir jalan cangkruan gitu, sama kumpul-kumpul tetangga. Ya. Terus pertanyaannya? Nggak tahu itu ngerumpi, nggak tahu apa. Nah itu tandanya orang dapat hidayah apa enggak ya? Kayak kebiasaan itu kan dilarang oleh agama ya. Oh gitu. Kita lihat ayatnya, surat 69 ayat 30 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Terus? Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Terus? Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Terus? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Bu, kalau kita hidup tidak pernah mendorong orang lain memberi makan orang miskin. Mendorong ini berlaku juga untuk orang miskin loh. Bukan memberi ya, mendorong. Mendorong itu apabila ibu merasa tidak punya, kemudian ibu minta tolong orang lain, itu mendorong. Ibu di saat lagi sulit ada orang nggak makan, kelaparan di sebelah kita, matanya udah biru. Ya, kita nggak punya uang. Mas, tolong mas, saya belum punya uang mas, tolong mas, kasih makan dia, itu mendorong namanya. Kalau ibu dan bapak, mohon maaf, hidup belum pernah mendorong seperti ini, hanya mendorong saja nggak mampu, neraka nggak? Nah, jadi ada nggak orang sholat tahajud masuk neraka? Kalau tidak pernah mendorong orang lain memberi makan, ada nggak orang sholat duha masuk neraka? Kalau dia tidak pernah mendorong orang lain memberi makan orang miskin, yang harus dorong siapa? Orang lain. Diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak punya, baru orang lain. Jadi kalau ibu nggak pernah mendorong diri kita, nggak pernah mendorong diri kita untuk memberi makan orang miskin, neraka nggak? Ya, ada nggak orang tahajud masuk neraka?
apalagi yang duha. Ya. Itu aja Bu jawabannya. Silakan yang tahajud, silakan yang duha. Kalau nggak pakai ayat ini, ya udah itu aja dah. Ya, monggo Bu Endang. Wah ini, ya yang mana dulu nih? Bu Endang, maaf dulu ya, yang telepon dulu. Silakan. Assalamualaikum. Assalam. Silakan masuk. Ya. Oh putus. Bu Endang, monggo. Giliran kedua, silakan. Ya. Mic-nya, ya. Amin. Ya. Ya, amin. Silakan Bu Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya nih yang nanya ini. Grogi juga saya. Astagfirullah, tidak. Amin. Gimana Bu? Begini, kalau saya baca kalau tidak keliru di dalam sebuah kitab tuh Fathul Madiyah. Ya. Itu kalau al-hikmatu yal ilmun. Ya. Sohihun. Muharrikun lil iradati ilal amalin nafi'. Amin. Jadi kalau itu direlevansikan dengan apa yang Ustadz sampaikan, itu adalah nama sebuah, saya ngaturi panjenengan dengan kelegaan hati, tentu tahu yang saya sampaikan, jadi benar-benar dari dalam hati saya tidak akan bilang yang lain, Ustadz Nur, Yai Nur. Nah, itu kalau direlevansikan dengan tadi, ya. Itu kalau begitu hikmah itu tinggian mana dengan tadi yang kunci-kunci yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalam, silakan masuk sekalian dua-duanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bapak, saya mau tanya. Tadi Ustadz, tadi Bapak, terserah dah. Ya Pak. Ya, oke lanjut. Ya, saya apalah mau arti tanya, sebuah nama? Terus? Temanya malam ini bagus sekali. Ini karena beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa bulan puasa? Bulan puasa. Ah ya, nanti saya beda. bertanya, apakah apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah, terutama biasanya pada Lailatul Qadar ada beberapa amalan-amalan yang harus kita laksanakan, kayak ngaji dan sebagainya. Oke. Kemudian apa saja amalan, apa saja tanda-tanda hidayah itu? Oke. Ya, Cukup. itu Terima saja kasih. pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak. Oke. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan Pak Suryo, Pak. Ya, Pak Suryo. Ya, dari Surabaya. Ini ada yang mau saya tanyakan mengenai berbuat baik. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ini kan kalau saya lihat negara kita ini kan semakin banyak ustadz dan para ulama. Tetapi kerusuhan dan kekerasan itu juga semakin banyak. Nah ini mohon maaf, kira-kira kalau misalkan ulama itu kemudian berceramah itu kan juga berbuat baik. Tetapi kalau diniati dengan mencari rezeki di situ, apakah itu juga dikatakan berbuat baik? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pertanyaannya ada 3 ini. Pertama soal puasa, yang kedua soal hikmah, dan yang ketiga berbuat baik terhadap negara kita yang katanya banyak ulama dan para ustadz. Sekarang Bu Endang dulu yang saya jawab. Ya, ilmu dan hikmah beda. Kalau hikmah pengalaman, kalau ilmu pengetahuan. Jadi ketika ibu dapat ilmu baru mengetahui. Tapi hikmah ketika ilmu itu sudah kita jalankan dan kita mendapat pengalaman. Jadi ilmu sama hikmah tinggi mana? Kalau ibu dapat ilmu tapi nggak melaksanakan, hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah. Tapi saya kalau hanya tahu tok nggak melaksanakan, dibenci Allah nggak? Jadi lebih bagus mana tahu sama melaksanakan? Dua-duanya, tapi urutannya lebih tinggi yang melaksanakan. Jadi ilmu sama hikmah tinggi mana? Alhamdulillah. Yang kedua, ya Mbak tadi soal puasa. Makanya saya tadi langsung potong. Apa puasa apa Ramadan? Bentar lagi katanya bulan Ramadan. Beda bulan puasa sama bulan Ramadan. Ya, kita lihat ayatnya surat 2 183. Apa tujuan puasa dan maksud puasa dan apa amalan yang paling baik untuk di bulan puasa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahasa Arabnya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayo. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa agar kamu apa? Agar kamu bertakwa apa? Agar kamu masuk surga? Hah? Jadi ibu-ibu kalau puasa mau cari apa? Surga apa takwa? Takwa itu apa? Kemarin sudah kita bahas. Surat 3, 133, 134. Ini tujuan puasa, yaitu mohon ampun, sedekah sempat sempit, menahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Ini ayatnya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 4 ditambah mohon ampun. Jadi takwa ada berapa? 5. Pertama mohon ampun. Sedekah sempat menahan memaafkan berbuat. Jadi puasa untuk apa? Nah, yaitu mohon dengan traweh. Terus sedekah. Sedekah. Jadi waktu puasa harus ngapain? Sedekah apa tambah kolok? Sedekah apa tambah makanan yang macam-macam di meja kita? Hah? Selama ini gimana? Makin lama makin boros. Tapi bukan untuk orang miskin, untuk diri kita sendiri. Jadi puasa kita selama ini penuh hikmah apa penuh? Hah? Penuh kola. Jadi penanya tadi Mbak, terima kasih diingatkan, sebentar lagi bulan puasa bukan Ramadan ya. Ramadan itu membakar dosa. Ibu puasa pun bisa tidak Ramadan, tapi ibu bisa Ramadan dengan cara puasa. Ya, beda. Ya, Ramadan itu membakar dosa dengan sedekah. Kalau ibu sedekah terus, nanti akan dibakar dosanya, maka nuzul Quran, akan datang Quran untuk paham. Ya. Jadi puasa dengan Ramadan beda-beda tipis. Jadi puasa untuk apa tadi? Mohon, sedekah, menahan, memaafkan, berbuat. Jadi kalau puasa kita saling memaafkan. Nunggu puasa apa nunggu lebaran? Waktu maaf-maafan nunggu lebaran apa puasa? Hati-hati, jangan-jangan kita nggak sampai ketemu lebaran. Makanya bulan puasa sudah maaf. Nah, dari mulai sekarang. Nah, yang terakhir, kenapa negara kita ini banyak kiai, banyak ulama, tapi masih masalahnya terus menggelembung? Persoalannya kita tidak menjaga keluarga kita masing-masing. Surat 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Tahan. Jadi yang harus kita jaga siapa dulu nih? Diri kita dan keluarga. Pakai apa jaganya? Pakai apa? Ustadz, kiai, ulama, apa Quran? Tadi pertanyaannya seakan-akan kan ada ulama sama kiai masih bermasalah nih. Nah, yuk kita cari Quran ya untuk mengamankan keluarga kita, dan kita cari ulama, ustadz, orang pinter yang di dalamnya isinya alhamdulillah itu yang bisa menyelamatkan negara kita. Oke, jadi pulang ini beresin keluarga kita, ibu dan bapak, untuk supaya tidak bermasalah kepada lingkungan masing-masing. Barangkali ini ibu dan bapak masih pingin terus? Nanti kita akan lanjutkan, kita booking TVRI selama-lamanya untuk menyebarkan Al-Quran. Barangkali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.